Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Kita akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang ke-9 di triwulan yang pertama di tahun 2025 ini. Satu pelajaran yang sangat indah, yang sangat penting untuk kita pelajari dengan judul Pertentangan Kosmis. Namun sebelum kita mempelajari lebih lanjut, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang maha baik, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami, bagi hamba-Mu dan juga pemirsa dimanapun mereka berada. Agar dengan Roh Kudus Tuhan, ketika kami mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat ini, kami boleh mengerti, kami boleh memahami, dan iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pertentangan kosmis. Ayat inti terdapat di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, konflik kosmis berdampak pada setiap umat manusia sehari-hari dan alam semesta secara keseluruhan. Iblis mencoba untuk merampas ibadah yang menjadi hak Allah. Namun pada akhirnya ia akan dikalahkan. Bagaimanakah seharusnya fakta bahwa kita menghadapi dampak konflik kosmis setiap hari membuat kita semakin sadar dan bersedia bergantung pada Tuhan setiap saat? Mari kita mempelajari pelajaran ini secara lengkap. Di pelajaran hari Minggu dengan judul Seorang Musuh yang Melakukan Hal Itu. Dalam Matius 13 ayat 27 sampai dengan 30 kita baca firman Tuhan. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih yang baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Saudara, perumpamaan ini mengajarkan beberapa poin penting. Yang pertama, Tuhan selalu menaburkan benih yang baik. Yang kedua, iblis menaburkan benih yang jahat, yaitu lalang, di antara benih yang baik. Yang ketiga, kejahatan adalah akibat dari musuh atau iblis yang melawan tuannya. Yang keempat, Allah tidak membiarkan kejahatan. Pada akhirnya Allah akan mengakhiri kejahatan. Namun, mencabut lalang sebelum waktunya akan mengakibatkan kerusakan permanen yang merugikan kebaikan. Di pelajaran hari Senin dengan judul Asal Mula Pertentangan di Bumi. Menurut Kejadian 1 ayat 31, ketika Allah selesai menciptakan dunia, keadaannya sungguh amat baik. Tidak ada tanda-tanda kejahatan dalam penciptaan planet ini oleh Allah. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimanakah kejahatan bisa masuk dalam kehidupan manusia? Yang pertama, dalam Kejadian 3 menjelaskan asal-usul munculnya dosa di planet bumi ini. Ular yang dikenal sebagai iblis, Wahyu 12 ayat 7 sampai dengan 9, menggoda Hawa. Ia mulai dengan pertanyaan untuk memunculkan keraguan pada perintah Allah. Dan dalam pertanyaannya, ia atau ular itu memutarbalikkan apa yang Allah perintahkan. Kejadian ayat 1. Ular itu berkata kepada perempuan itu,
Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Menarik ini. Yang kedua, ketika Hawa memberikan jawabannya, Kejadian 3 ayat 2 sampai dengan 3. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ular itu secara langsung membantah apa yang telah Allah katakan dengan berkata, kamu tidak akan mati. Kejadian 3 ayat 4. Di sini, iblis kembali memutarbalikkan kebenaran. Dan yang ketiga, nampaknya iblis berhasil memunculkan sebuah kebohongan tentang karakter Allah. Hawa kini dihadapkan kepada pilihan apakah dia akan percaya apa yang Allah katakan atau apa yang ular katakan. Pertentangan di bumi dimulai di sini. Keyakinan Anda tentang seseorang, seperti apa dia dan apakah dia dapat dipercayai, sangat berdampak pada apakah Anda akan mengasihi dan mempercayai orang tersebut dan mendengarkan apa yang dia katakan kepada Anda. Akhirnya, Hawa jatuh ke tangan iblis. Ia tidak mendengarkan dan melakukan apa yang Allah katakan. Dosa mulai masuk ke planet bumi ini. Di pelajaran hari Selasa dengan judul Asal-usul Pertentangan di Surga. Asal-usul kejahatan dan pertentangan kosmis dimulai di surga. Yeskiel 28 ayat 12 sampai dengan 19 menjelaskan sebelum Lucifer jatuh, ia adalah kerub yang berjaga. Selain dikenal sebagai kerub, dia adalah gambar kesempurnaan, penuh hikmat dan maha indah, dan berada di Taman Eden, yaitu Taman Allah. Namun, ia menjadi sombong karena kecantikannya, yang seharusnya membawanya memuliakan Allah yang menjadikannya cantik. Yesaya 14 menjelaskan bahwa Lucifer memutuskan untuk meninggikan dirinya dan menyamakan dirinya dengan Allah. Mari kita baca ayatnya. Yesaya 14 ayat 13 sampai dengan 14. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Saudara, istilah Ibrani untuk dagang dalam Yeskiel 28 ayat 16 berarti fitnah. Mengindikasikan bagaimana iblis akan bertindak melawan Allah dan juga melawan kita. Dalam Kejadian 3 dan 4 dan Yohanes 8 ayat 44 menunjukkan bahwa iblis adalah pendusta atau pembohong. Terjadi peperangan di surga. Dalam Wahyu 12 ayat 7 sampai dengan 8. Firman Tuhan berkata, maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Saudara, meskipun konflik kosmis dimulai dengan pemberontakan Lucifer melawan Tuhan di surga, konflik tersebut akhirnya melibatkan alam semesta secara keseluruhan. Karena Hawa jatuh ke dalam godaan iblis dan Adam dengan sengaja mengikutinya atau mengikuti Hawa, dunia kita menjadi panggung konflik kosmis. Di pelajaran hari Rabu dengan judul Jika Engkau Menyembah Aku. Realitas pertentangan besar antara Kristus dan iblis diungkapkan dalam kisah pencobaan yang ada di Matius pasal 4 dan Lukas pasal 4. Setelah Yesus baru berpuasa selama 40 hari, iblis datang dan menggoda Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Memanfaatkan rasa lapar Yesus yang luar biasa. Namun,
Yesus melawan godaan ini dengan kitab suci dan taktik iblis gagal. Iblis menggoda Yesus untuk menjatuhkan dirinya dari puncak bait suci. Iblis memutarbalikkan kitab suci dengan menyatakan bahwa jika Yesus benar-benar anak Allah, para malaikat akan melindungi dia. Namun oleh membaca kitab suci dengan benar, Yesus kembali melawan godaan tersebut dan iblis kembali gagal. Godaan ketiga dengan jelas menyingkapkan apa yang iblis coba capai. Dia ingin Yesus menyembahnya. Iblis berupaya untuk merampas ibadah yang menjadi hak Allah semesta. Lukas 4 ayat 6 sampai dengan 7. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Saudara, sekali lagi Yesus melawan godaan tersebut dengan kitab suci. Dan sekali lagi iblis gagal. Yesus menggunakan kitab suci untuk bertahan melawan serangan musuh. Terang dari kitab suci dapat menolong kita menghadapi godaan setan. Di pelajaran hari Kamis dengan judul Sifat Alamiah dari Pertentangan Kosmis. Kitab suci menyatakan bahwa pertentangan kosmis adalah pertikaian mengenai karakter Allah. Pertentangan karena fitnah iblis yang melontarkan tuduhan terhadap Allah bahwa Allah tidak sepenuhnya baik dan penuh kasih. Tuduhan tersebut tidak dapat dikalahkan dengan kekuasaan atau kekerasan, melainkan dengan membandingkan dua karakter yang bersaing. Dalam pena inspirasi, hamba Tuhan Ellen G. White, Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 521. Mari kita perhatikan dengan baik-baik kutipan ini. Untuk menangani dosa, Allah hanya dapat menggunakan keadilan dan kebenaran. Iblis dapat menggunakan apa yang Allah tidak dapat atau tidak mau gunakan. Apa itu? Sanjungan yang berlebihan dan penipuan atau kecurangan. Ia telah berusaha memalsukan firman Allah dan telah menyalah tafsirkan rencana pemerintahannya di hadapan malaikat-malaikat. Menyatakan bahwa Allah tidak adil dalam memberikan hukum-hukum dan peraturan-peraturan atas penghuni surga. Sehingga di dalam menghendaki penyerahan dan penurutan dari makhluk ciptaannya, ia hanya berusaha meninggikan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, harus ditunjukkan di hadapan penghuni surga serta dunia-dunia lain bahwa pemerintahan Allah adalah adil dan hukum-hukumnya adalah sempurna. Iblis menunjukkan seolah-olah ia berusaha untuk memajukan kebaikan alam semesta. Yesus datang untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Yohanes 18 ayat 37. Dan secara langsung melawan kebohongan dan fitnah iblis, mengalahkan dan akhirnya membinasakan iblis dan kuasanya. 1 Yohanes 3 ayat 8, Ibrani 2 ayat 14. Sifat dasar pertentangan kosmis adalah soal kepercayaan, termasuk kepercayaan tentang karakter Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan akan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, Tuhan selalu menaburkan benih yang baik, sedangkan iblis menaburkan benih yang jahat atau lalang di antara benih yang baik. Yang kedua, keyakinan kita tentang seseorang, seperti apa dia dan apakah dia dapat dipercaya, sangat berdampak pada apakah kita akan mengasihi dan mempercayai orang tersebut dan mendengarkan apa yang dia katakan. Yang ketiga, meskipun konflik kosmis dimulai dengan pemberontakan Lucifer melawan Tuhan di surga, konflik tersebut akhirnya
melibatkan alam semesta secara keseluruhan. Ketika Hawa jatuh ke dalam godaan iblis dan Adam dengan sengaja mengikutinya. Yang keempat, seperti Yesus yang menggunakan kitab suci untuk bertahan melawan serangan musuh, maka terang dari kitab suci juga dapat menolong kita menghadapi godaan setan. Dan yang kelima, sifat dasar pertentangan kosmis adalah soal kepercayaan, termasuk kepercayaan tentang karakter Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah pelajaran yang bisa saya bagikan. Semoga dapat dimengerti, dipahami, dan kita semakin diperkuat iman kerohanian kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kembali kami memohon agar kuasa Roh Kudus Tuhan Engkau curahkan kepada masing-masing kami, sehingga kami mampu memahami dan mengerti akan firman ini, menjadi pelaku-pelaku firman, bertumbuh di dalam iman kerohanian kami, setia selalu kepada Tuhan. Berkati pemirsa dimanapun mereka berada. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, biarlah kita terus mempelajari akan pelajaran firman Tuhan melalui Sekolah Sahabat ini. Terima kasih sudah bergabung di channel Catatan Dansis. Selamat belajar, selamat sahabat, dan Tuhan memberkati kita semuanya.